Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pada saat hari ini. Firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus akan menjelaskan dan memberikan pengajaran bagi kami untuk memahami akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Sabtu 7 Januari 2023 tertulis di dalam Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat hari ini merupakan nubuatan dari Nabi Yehezkiel tentang bagaimana keberadaan bangsa Tuhan, bangsa Israel yang akan menerima, yaitu disebut dengan roh yang baru di dalam kehidupan mereka. Mengapa ini diberikan Tuhan roh yang baru? Karena mereka, yaitu bangsa ini, sempat menjauh dari Tuhan dan melakukan apa yang tidak benar di dalam pekerjaan mereka. Mereka menyembah berhala, mereka mengandalkan kekuatan mereka, dan mereka selalu berbuat tidak sesuai dengan tuntunan ataupun hukum kasih yang sudah Tuhan perintahkan bagi bangsa itu. Sehingga apa yang terjadi, mereka mengalami kesengsaraan di dalam perbudakan atau pembuangan, yaitu ke tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yaitu bangsa Babil. Dan oleh sebab itulah Allah berjanji ketika bangsa ini mengenal akan kehidupan mereka yang sudah menjauh dari Tuhan, dan mereka sudah merasakan bagaimana ketika mereka jauh daripada Tuhan dan sangat berbeda ketika mereka hidup di dalam tuntunan Tuhan. Nah, hal inilah yang dikatakan dalam ayat ini, bahwasanya bangsa ini atau orang yang percaya akan menerima roh yang baru dalam hati mereka, dan Tuhan sendiri akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ini adalah merupakan pekerjaan Tuhan yang harus kita terima di dalam kehidupan seseorang ataupun hidup orang yang percaya. Karena apa, saudara-saudara? Ketika kita menjauh daripada Tuhan dan mengandalkan kekuatan kita, atau kita jatuh ke dalam ketinggian hati oleh karena kelebihan-kelebihan yang ada kita miliki dalam hidup kita, maka dalam hal ini ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mau kembali ke jalan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka inilah pekerjaan roh yang akan bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara kekasih, roh yang baru yang akan bekerja dalam hidup kita, semakin kita pahami dan kita kenal ketika kita melihat karya Yesus dalam hidup kita yang memberikan anugerah penyelamatan bagi hidup kita. Karena kita tahu dan kita imani bahwa Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah memberikan keselamatan, memberikan anugerah, pelepasan bagi kita, bahkan memberikan yaitu pengharapan yang baru dalam hidup kita. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita dan kita percayai dan kita terima dalam hidup kita. Marilah saudara-saudara kekasih, kita menyerahkan hidup kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan ketika kita percaya roh ini bekerja, maka sebareng dengan itu juga kita harus meninggalkan yaitu kehidupan kita yang lama yang tidak taat kepada Tuhan. Marilah kita
hidup di dalam Tuhan supaya kita menerima yang disebut buah-buah roh untuk dapat kita lakukan dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk roh yang bekerja dalam hidup kami. Ketika kami percaya di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kami dan sebagai penyelamat hidup kami dalam segala perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar Engkau selalu menguatkan kami dan selalu menyertai hidup kami dalam seluruh pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.